Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak terhebat Ibu? Baik, Ibu. Jawabnya gimana kalau Ibu tanya? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita tambahin kata Allahu Akbar. Karena dalam semua kegiatan kita itu kita harus melibatkan siapa? Allah. Baik. Coba ketua kelas silakan siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau ketua kelas lagi pimpin doanya dulu ya. Karena ini jam kedua, doanya dalam hati aja. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapat manfaat dan mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, nah Ibu mau tanya dulu, hari ini semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, bagus ya. Jadi setiap hari Ibu harapkan semuanya hadir datang ke sekolah. Tidak ada yang izin. Kalau memang ada hal lain, izin harus melampirkan surat dan memberi kabarnya ya. Sekarang semua sebelum kita mulai belajar, Ibu mau seluruhnya berdiri. Ayo berdiri lagi. Nah, Ibu mau kalian semua cek kerapian bajunya. Kalau masih ada baju yang keluar masuk, silakan dimasukkan. Kemudian lengannya yang digulung, jangan digulung ya. Sudah rapi? Yang perempuan jilbabnya usahakan jangan harus menutupi dada ya, karena itu adalah bagian dari aurat. Sudah rapi? Rapi? Fauzan, cakep? Oke, cakep. Bagus semuanya. Nah, sekarang Ibu mau seluruhnya coba dilihat di sekelilingnya. Masih ada sampah-sampah tidak? Tidak? Bagus sekali ya. Usahakan bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam pembelajaran PAI juga diajarkan ya. Oke, sekarang boleh nanti dulu. Baik, sekarang Ibu mau kalian melihat tampilan dari apa yang Ibu tampilkan ini. Oh iya, hari ini kita belajar apa nak ya? PPKN. Kalau belajar PPKN sebelumnya mau dengar dulu nih semangat belajar PPKN-nya di mana coba? Semangat belajar PPKN. Oke, mantap siswa Ibu semuanya ya. Baik, sekarang coba semua perhatikan tampilan di depan. Nah, ya, hari ini kita akan masuk ke bab 4 tentang materinya semangat kebangkitan nasional. Sebelum kita masuk ke materi, itu ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan dan Ibu mau kalian mengamati gambar di depan. Ayo, dari pengamatan kalian, menurut kalian ada tidak perbedaan antara gambar yang di sebelah kanan dan gambar yang di sebelah kirinya? Yang bisa menyebutkannya boleh deh tunjuk tangan, nanti Ibu catat siapa duluan. Oke, Fauzan. Rakyat Indonesia sebelum tahun 1948. Yang gambar sebelah mana? Sebelah kiri. Oke, terus? Negara pahlawan penjajah. Iya, bagus, benar ya Fauzan. Sekarang siapa lagi tadi? Resda mau menambahkan? Ya, nanti Resda dulu nak ya. Di sebelah kiri masih gambar hitam putih. Sekarang sudah berwarna. Iya, benar juga Resda ya, bagus. Yang kiri itu gambarnya masih hitam putih, sedangkan yang kanan itu sudah berwarna. Coba Fadil mau menambahkan? Sama? Oh, sama ya. Oke, baik. Apa yang disampaikan dari teman-teman kalian itu semua benar. Jadi gambar yang di samping itu berwarna hitam putih, menunjukkan apa? Gambarnya itu gambar masa lalu. Seperti
dalam melawan penjajahan. Nah, menurut Lesda, gambar yang di sebelah kiri itu sudah berwarna, artinya zaman sekarang. Kalau dulu kita melawan penjajah. Nah, sekarang itu kok sepertinya kita melawan rakyat kita sendiri, benar gak itu? Nah, benar. Iya, nanti kebenarannya akan kita ulas, akan kita cari dalam pembelajaran hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, nanti Ibu akan mengaitkan gambar di sini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu, kira-kira perang melawan rakyat itu benar atau tidak tindakan itu? Tidak ya, Nak ya. Harusnya bagaimana cara kita agar hal tersebut tidak terjadi? Kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan? Harus mencintai. Bisa harus apa? Resda? Iya, bagus. Mencintai tanah air. Nah ya, benar sekali. Oke, sekarang ini yang mau kita pelajari hari ini. Apa? Bisa dibaca sama-sama? Visi Bangsa Indonesia sebelum tahun 1945 dan kebangkitan nasional. Wih, hari ini kita akan melihat layar di belakang bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelumnya. Ini akan jadi pembelajaran yang seru, nah ya, tentunya kan. Jadi untuk itu, untuk mencapai kebangkitan nasional yang akan kita lakukan hari ini, itu sudah mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi agar kalian bisa mengetahui apa itu kebangkitan nasional, bagaimana perjuangan bangsa sebelum tahun 1908, itu akan diwakili dengan adanya tujuan pembelajaran. Coba perhatikan semua tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu dari sikap spiritual, ya. Ibu bacakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mensyukuri dan mengamalkan nilai semangat kebangkitan nasional secara benar dan baik. Kemudian yang kedua itu sikap sosial. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap makna dan arti dari kebangkitan nasional. Selanjutnya, yang ketiga itu dari pengetahuan. Nah, apa pengetahuannya yang mau kita capai hari ini? Itu kalian dapat mengamati tayangan video yang berkaitan dengan permasalahan kondisi bangsa Indonesia. Kalian diharapkan dapat menemukan makna dan arti penting dari kebangkitan nasional tersebut. Kemudian yang terakhir itu di keterampilannya. Jadi hari ini kalian akan diharapkan mampu menyusun sebuah laporan dan menyajikan hasil telaah terhadap laporan tersebut sehingga mendapatkan makna dari kebangkitan nasional tersebut dengan penuh percaya diri. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Nanti ada permasalahan, kalian analisis, temukan 5W plus 1H. Apa itu? What, when, where, ya, who, what. Dan satunya lagi hanya how. Bagaimana upaya yang bisa kalian lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pakai bahasa Inggris ya. Oke. Selanjutnya, untuk bisa melaksanakan model pembelajaran PBL, apa yang harus kita lakukan? Ibu di sini hari ini spesial. Ibu akan menggunakan metode penugasan. Jadi kalian akan berdiskusi juga, tanya jawab, dan terakhir itu Ibu menggunakan metode window shopping. Apa itu shopping? Belanja. Nah ya, jadi hari ini Ibu mau kalian shopping deh. Kalau hari ini 11 di Shopee kita shopping produk-produk, di sini hari ini tepat di 11 Ibu mau kalian shopping ilmu. Mau shopping ilmu? Mau. Mau buka toko? Mau. Oke, hari ini kalian akan membuka toko
Lanjut. Ya, oke. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu dalam semua kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan itu kalian berani berpendapat, berani bertanya, ya, kemudian berani menjawab. Nah, ya, kenapa? Semua kegiatan kalian di sini itu ada penilaiannya. Nah, di sini Ibu punya lembar penilaian, ya. Jadi semuanya Ibu nilai baik sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan kalian itu semua Ibu nilai. Jadi siapa yang paling banyak jawabnya, siapa yang paling aktif, Ibu nilai. Dan yang terpenting di akhir pembelajaran Ibu sudah menyiapkan apa ini? Hadiah. Siapa yang bisa menjawab dengan banyak, dengan benar, siapa yang aktif akan mendapatkan hadiah untuk 3 orang yang Ibu anggap itu paling aktif. Siap? Ya. Oke, kalau siap, Ibu mau cek kesiapannya, jangan hanya disebutkan saja. Semua sudah bawa handphone? Iya. Buku PPKN bawa? Boleh deh ditunjukkan. Oke, sudah bawa. Ada yang tidak bawa? Oh, ada. Ya, kenapa Mus Vita tidak bawa handphone? Handphonenya rusak. Iya, semoga handphonenya segera diperbaiki, Nak, ya, sehingga kita bisa belajar menggunakan handphone ke depannya. Baik, sekarang kita mau masuk ke materi. Sebelumnya Ibu mau cek dulu semangatnya. Siap belajar PPKN? Siap. Mantap. Semangat belajar PPKN? Iya, bagus. Ya, kita akan masuk ke materi. Itu yang pertama, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Tanggal berapa ini, Kak? Tanggal 2022. Nah, Ibu mau tanya, di antara kalian, itu kalian sudah tahu belum kira-kira siapa aja nih bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia, yang pernah ngejajah Indonesia? Tunjuk tangan. Wih, datang semua. Siapa nih yang duluan? Bolehlah si ini dulu. Fadil ya? Oke, apa? Fadil, siapa aja Fadil? Spanyol, Terus? Inggris, Inggris, Belanda, Jepang. Iya, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Yang lain ada lagi yang menambahkan? Yang ujung tangan tadi sama? Fauzan, boleh? Oh, sama, benar. Bagus sekali ya. Fadil tadi ya. Nanti Ibu catat kamu Fadil ya. Namanya ada Portugis. Oke. Nah, dari semua yang disebutkan oleh Fadil tadi, itu ada bangsa yang paling nyaman, paling betah di Indonesia, sehingga mereka itu PW, gak mau lagi kira-kira balik ke negaranya. Kira-kira siapa di antara semua bangsa-bangsa Eropa ini yang paling nyaman berada di negara kita? Belanda. Iya, coba Rina, apa? Belanda, bagus ini saya. Belanda. Kenapa Belanda? Memangnya dia berapa lama ngejajah kita? 350 tahun. Wah, sudah tahu semua. Berapa Fauzan boleh ulangin? 350 tahun. Iya, 350 tahun. Wih, kebayang nggak selama 350 tahun selama kali ya? Kalian mau nggak hidup selama ini? Selama 3 tidak ya. Nah, gini, selama ini berarti sudah ganti berapa nenek buyut kita ya. Jadi bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah di Indonesia. Nah, ini ada alasannya. Kenapa orang Eropa datang ke Indonesia? Coba perhatikan. Yang pertama itu karena di Eropa itu terjadi
Jadi mereka ini menjadi miskin karena akibat peperangan. Akibatnya mereka mencari sumber ekonomi lain yang membuat mereka melakukan pelayaran ke negara lain untuk mencari sumber ekonomi. Nah sekarang mereka melakukan pelayaran itu didukung juga dengan berkembangnya teknologi pelayaran. Jadi mereka sudah menemukan kapal, mata angin. Nyampe lah dia jalan-jalan di laut itu. Nyampe kemana? Ke Indonesia. Pas sampai ke Indonesia, awalnya mereka tuh mau singgah doang. Tapi ternyata lama-kelamaan mereka tadi betah. Karena apa? Indonesia apa di sini kata ibu? Kaya akan rempah-rempah. Emang rempah-rempah itu apa? Fauzan boleh? Apa? Bumbu dapur. Bagus Fauzan. Jadi Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah bumbu dapur tadi Fauzan bilang. Apa saja boleh deh disebutkan salah satunya. Kunyit, serai, cabai bagus. Benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Tunjuk tangan. Ini Sony, boleh Sony. Apa Son? Lengkuas. Ya. Lengkuas. Udah, itu aja. Lagi, yang lain boleh. Oke, Puspita, boleh Puspita. Bawang putih, bawang merah, tomat. Iya, bawang putih, bawang merah, tomat. Tapi tomat tadi bukan sebagai rempah-rempah nah ya. Kalau bawang putih, bawang merah mungkin bisa ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Kenapa nih mereka tertarik dengan rempah-rempah ini? Nah, karena rempah-rempah ini harganya sangat mahal jika dijual di Eropa. Kalau di kalangan ini mahal nggak rempah-rempah? Tidak. Kalian mau jadi orang kaya nggak? Juallah rempah-rempah ini ke Eropa. Harganya bisa berkali-kali lipat. Kunyit di sini berapa? Cumpuannya 2.000 rupiah. Bayangkan di Eropa kunyit itu 1 kilonya bisa mencapai 200.000. Kaya nggak? Bisa jadi 500.000 deh kali. Karena apa? Karena negara Eropa itu mereka itu punya iklim yang berbeda dengan kita. Kalau musim salju bisa nggak hidup si kunyit tadi? Tidak. Ya, jadi mereka tuh harus menunggu pergantian musim ke musim untuk bisa menanam si rempah-rempah. Sedangkan di Indonesia ini kayak musim hujan ini subur ya. Nah, itulah yang menyebabkan bangsa Eropa ini semakin tertarik datang ke Indonesia. Untuk apa? Ya katakanlah mencuri rempah-rempah tadi. Nah ya, yang lama-kelamaan nanti mereka menjadi maruf di Indonesia. Kenapa kata ibu maruf? Nih, bangsa Eropa yang paling lama tadi kan Belanda. Dia datang ke Indonesia tepatnya di tanggal 20 Maret 1602. Dia datang ke Indonesia dengan mendirikan VOC. Apa itu VOC? Ini VOC, Very Nice of Indies Company. Nah, bahasa Inggris semua itu ya. Dari sini VOC ini kira-kira seperti apa ya? Koperasinya orang Belanda yang mengatur keuangan orang Belanda. Dan juga tanpa tidak ada malunya orang Belanda itu memegang keuangan rakyat kita. Padahal kan dia kan singgah tamu di Indonesia, tapi mereka tuh menguasai keuangan kita. Sopan nggak kira-kira? Ya. Nah itu yang dilakukan Belanda. Dia terus menambah penderitaan bangsa Indonesia. Coba perhatikan. Tuh, salah satunya rakyat Indonesia di situ bekerja tanpa upah. Nah ini tadi pembangunan kerja lobby, kerja paksa itu seperti itu. Nah ya, jadi kira-kira ini yang gambar yang dorong-dorong kayu itu orang Belanda. Nah terus yang berdiri itu siapa yang duduk sana? Orang Indonesia. Ya, sifat orang Belanda. Enak kali kalau yang duduk ini orang Indonesia itu orang Belanda. Jadi orang Indonesia tuh kayaknya menderita kalian. Kalian mau tidak jadi orang Indonesia pada saat itu? Ya. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Tunjuk tangan alasannya. Kenapa? Harus bisa lah menyebutkan alasannya kenapa tidak mau. Karena maunya kalian menjadi orang Belanda yang merintah-merintah. Mau kayak gitu? Ya. Nggak boleh juga ya. Karena kita itu tidak boleh menjadi orang yang diktator, yang merintah semena-mena, itu tidak boleh. Dan menjadi orang Indonesia pada saat itu
sebagai masyarakat yang masih dilanda oleh kebodohan dan kemiskinan, ya. Coba dibuka bukunya, kebodohan dan kemiskinan. Kenapa dikatakan bodoh dan miskin? Ya mau aja ya mereka diberita seperti itu karena memang Indonesia belum ada sistem pendidikannya pada saat itu. Nah, jangan mau ya menjadi orang Indonesia atau orang Belanda pada saat zaman penjajahan. Nah, ini nak kira-kira yang dilakukan oleh Belanda sehingga merugikan bangsa Indonesia ada 3 hal. Ada yang bisa menyebutkan 3 hal? Tunjuk tangan, bacakan saja. Baik, Fadil. POJ melakukan Judulnya aja coba. Politik adu domba. politik adu domba defini et impera. Iya, bagus. Yang kedua apa? Kerja paksa roti. Oke, yang ketiga. Tanam paksa kultur. Iya, kultur udah bagus. Berarti tayangan yang ibu tampilkan itu terbaca semua ya dengan kalian. Bagus. Jadi Belanda ini melakukan adu domba. Tahu tidak adu domba itu seperti apa? Pernah nggak kalian adu domba? Jangan ya. Jadi negara kita pada saat itu masih berbentuk kerajaan Islam, diadu domba dengan orang Belanda. Biar apa orang Belanda adu dombanya? Biar kerajaan yang satu dan yang lain itu terpecah belah, sehingga lama-kelamaan habis kerajaan di Indonesia. Akhirnya yang berkuasa siapa? Belanda. Itu yang dilakukan Belanda. Adu domba ini dikenal dengan bahasa divide et impera. Kemudian mereka melakukan kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja, membangun, terutama ini ya, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan tanpa ada upah, ada makanan yang layak, tidak ada. Jadi mereka tuh kalau mereka sakit terus meninggal ya udah didiamin terus, kalau sempat dikubur. Tadi ya? Mau kalian bekerja tanpa upah? Jangan mau ya. Nah, kira-kira rakyat Indonesia itu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan itu dari Pulau Jawa. Lebih dari kurang Pulau Jawa itu seperti ini kalian ya. Nah, di bagian sini ini yang dinamakan sebagai Panarukan. Nih, ada jalan di Panarukan. Di sini ada di sini Anyer. Tahu Anyer itu kayak di Bali di dekat Bali. Kemudian di sini ada yang namanya Panarukan, ya. Nah, ada Panarukan. Dari Anyer sampai Panarukan, rakyat Indonesia itu bangun jalan, kira-kira dengan gambar yang kayak tadi. Nih. Nah, tuh. Itu jalan itu, nah itu kan semua hutan, tapi ditebas dengan tangan dan kaki mereka, jadi tanpa menggunakan tombal dan alat-alat lain. Luar biasa nah ya perjuangannya ya. Kira-kira seperti ini dari Anyer sampai Panarukan. Selanjutnya rakyat Indonesia tadi apa kata Fadil? Tanam paksa. Apa beda kerja paksa dan tanam paksa? Kalau tanam paksa ini rakyat dipaksa menanam. Tanamannya punya Indonesia, tanahnya tanah Indonesia, tapi orang Indonesia itu harus bayar pajak ke orang Belanda. Contoh nih, ibu orang Belanda, terus Reza ya, Reza. Nah, Reza ini orang Indonesia. Reza ini punya padi, punya sawah. Jadi Reza ini harus bayar pajak sama ibu. Seharusnya bayar pajak itu sama siapa? Sama Indonesia kan sekarang. Tapi bayar pajaknya ke Belanda. Kemudian Reza ini harus menjual hasil tanamannya dengan harga murah kepada ibu, kan ibu orang Belanda. Beras 1 kilo berapa di sini? 10.000, ada yang 7.000 ya? Murah kali ya beras di sini. Oke, katakanlah beras di sini 1 kilonya 7.000. Kalian Reza dijualkan ke ibu itu 3.000 rupiah. Reza tidak boleh jual ke Fadil, jualkan ke Sipa, itu tidak boleh. Nah, jadi si Reza tadi itu harus menjual ke Belanda. Nanti Belanda baru menjual ke Sipa, ke yang lain dengan harga berapa? Tadi belinya 3.000, dijual dengan harga 15.000. Kaya tidak Belanda? Kaya, makanya dia nyaman kali lah berada di Indonesia ya. Seperti itu. Jadi, tapi dari kenyamanan orang Belanda di Indonesia tadi, akhirnya muncul 3 orang yang kasihan dengan orang Indonesia. Nih, 3 orang ini Edward Swiss
Jadi ada 3 hal dari politik etis. Yang pertama itu adanya edukasi, transmigrasi. Apa ada satunya? Imigrasi. Bagus ya. Imigrasi. Nih, 3 isi politik etis ini katanya menguntungkan bangsa Indonesia, tapi maksudnya juga mau menguntungkan orang Belanda tua intinya ya. Nah, edukasi dia mendirikan sekolah di Indonesia. Ada yang tahu tidak sekolah apa namanya yang didirikan di Indonesia? Ayo baca bukunya. Boleh ya? Sofia. Sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Kemudian irigrasi. Apa yang dilakukannya dalam irigrasi? Nah, dari irigrasi ini mereka membuat transmigrasi ya. Nah, di sini mereka mengadakan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir, irigrasi melakukan pengairan di setiap sawah. Tapi dari keseluruhan 3 hal ini tidak semuanya itu menguntungkan Belanda, menguntungkan juga di Indonesia, terutama di edukasi. Apa untungnya? Rakyat Indonesia semakin pintar, mulai sekolah. Dari sinilah nanti banyak orang Indonesia yang bersekolah di Sofia itu, sehingga bangsa Indonesia yang bersekolah itu akhirnya membuat suatu perkumpulan dengan bangsa Indonesia lain. Nah, disinilah muncullah yang namanya awal kebangkitan nasional. Nah, muncul orang-orang tersebut membentuk suatu organisasi sehingga terbentuklah organisasi pertama di Indonesia, yaitu apa Budi Utomo. Budi Utomo itu berdiri pada tanggal berapa? Ayo yang bisa jawab. Oke, Fadil. 1908. 1908. Kurang tepat. Ada tidak yang bisa menjawab? 20 Mei 1908. Iya, sudah benar, tapi kurang tepat. Tepatnya apa? 20 Mei 1908. Ya, bagus, sudah benar Fadil tadi. Cuma nanti kalau ngejawab-jawab jangan sama-sama nah ya. Ditempatkan seluruhnya. Baik. Nah, dari situlah orang Indonesia sudah semakin pintar. Organisasi sudah banyak terbentuk, sehingga hari lahirnya Budi Utomo disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sampai saat ini, hari itu masih tetap diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sekarang nih, yang mau kita cari hari ini, apa sih makna kebangkitan nasional sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya? Apa maknanya? Nanti kita diskusikan dalam tugas kelompok ya. Jadi Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau siapa nih yang mau bantu? Reza ya. Mustika ya. Mustika bantu. Ini Ibu udah punya bahan ajar. Bahan ajar ini silakan kalian baca, sama seperti buku ya. Ini menjadi sumber bacaan kalian dalam mencari makna dan arti dalam kebangkitan nasional. Boleh dibagikan ke setiap orang satu. Harus dapat ya. Kalau kurang ngomong sama Ibu. Sambil dibagikan, sambil dibuka, yang udah dapat dibuka. Buka dong. Dapat? Sudah dapat semua? Ya. Dari semuanya itu, Ibu mau tanya dulu. Semua materi ini sudah Ibu sampaikan. Ada pertanyaan tidak, Nak? Tidak. Sudah jelas berarti? Yakin? Yakin. Yakin. Kalau sudah
depan. Ada tidak ada gurunya ya? Dua-duanya di depan. Nah, jangan sampai ngintip pelajaran orang ya. Nanti apa matanya? Mau bintitan, mau bintitan kan? Jangan ya, ibu aja nggak mau bintitan. Oke, jadi sudah semakin semangat. Nah, sekarang ibu kali ini kalau tadi kita sudah ice breaking, ibu mau kalian menganalisis video yang akan ibu tampilkan di sini. Video ini akan dijadikan sebagai bahan untuk kalian selidiki yang nanti pada akhirnya kalian dapat menyebutkan makna dari kebangkitan nasional. Jadi siapkan bukunya, boleh dicatat. Setelah video ini nanti ibu ajak kalian untuk berdiskusi kelompok ya. Baik, sekarang silakan lihat tampilan di depan. Perhatikan videonya dengan seksama. Nasionalisme Ingat, itu nilai ya. cinta dari semua komponen bangsa terhadap bangsa dan tanah airnya yang timbul karena kesamaan sejarah, bahasa, kebudayaan, pemerintah, tempat tinggal, dan berkeinginan untuk mempertahankan serta mengembangkannya sebagai milik bersama. Kesadaran nasionalisme Indonesia dimulai pada abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Inilah tengah awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana tidak lagi berjuang atas nama suku, kerajaan, atau kelompok tertentu. Seluruh elemen bangsa bersatu, bahu-membahu. Tetap perhatikan videonya. Mengingat seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, nasionalisme kian memudar. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, nasionalisme kian memudar, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda seolah sudah dijajah secara mental dan ideologi, sehingga sikap dan perilakunya tidak lagi mencerminkan Pancasila. Mereka sudah kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, sikap dan perilaku masyarakat tak lagi mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Berikutnya, masuknya globalisasi ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan perubahan gaya hidup pemuda Indonesia dalam sesaat, yang mana lebih cenderung memilih hidup bangsa lain atau yang sering disebut kebarat-baratan. Iya. Selesai, silakan simak penjelasan ibu selanjutnya. Jadi itu adalah video yang bisa kalian jadikan sumber referensi yang akan kalian diskusikan ya. Dalam video tadi menunjukkan suatu permasalahan tidak? Ada tidak permasalahan dalam video tadi? Ada ya. Kenapa yang menampilkan video yang berisi permasalahan? Karena kita menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi dari permasalahan yang ada dalam video nanti itu kalian diskusikan bersama teman kelompoknya untuk mencari
5W plus 1H tadi. Kemudian kalian presentasikan sehingga akhirnya kalian dapat menemukan makna dan arti penting dari kebangkitan nasional. Baik, sekarang kita masuk lagi. Oh iya, jadi video tadi nih sebelum diskusi itu bisa kalian putar ulang di sebuah multimedia yang disiapkan. Itu silakan di-scan. Kalau mau lihat lagi video, mau diputar lagi, di-scan aja QR code-nya. Karena ibu tidak bisa memutarkan berulang kali ya, jadi silakan kalian scan, buka aplikasinya. Udah di-install semua kan? Ya, silakan dibuka dan di-scan aja QR code-nya. Kemudian diklik atasnya itu browser. Ya. Oke. Nanti akan muncul multimedia yang ibu siapkan. Bolehlah di situ nanti ada materi-materi, video-video lain yang bisa kalian jadikan sebagai sumber belajar. Bisa? Coba sekali lagi. Buka bro. Iya. Silakan dibuka ya ini. Buka browser ya setelahnya. Gelap kali HP-nya. Bisa Pauzer lihatnya gelap sekali ya. Ya, kita tunggu. Nah, di situ kalau ada kata saya ini aku tepat berarti ya. Oke, ada yang sudah terbuka. Baik. Baik, kalau sudah sekarang ibu mau kalian berdiskusi. Ya. Nah, diskusi kelompok. Ibu mau kalian sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi. Nah, perhatikan. Ada dua kelompok Budi dan kelompok Utomo. Silakan duduk sesuai kelompok. Di sini kelompok Budi, di sini kelompok Utomo. Tapi ingat, tidak boleh kursinya ditarik, harus diangkat. Yuk, duduk sesuai kelompok masing-masing. Kemudian ini ada LKPD ya, nanti silakan dibuka. Nah, duduk ke kelompok masing-masing. Perhatikan, tugas kelompok apa? Yang pertama, analisislah permasalahan pada tayangan video. Kemudian yang kedua, temukan perbandingan permasalahan yang terjadi antara
kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan kondisi keadaan bangsa Indonesia di era reformasi ini saat ini, ya. Terus apa yang harus kalian lakukan? Temukan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dan tempelkan hasil diskusinya di dalam kertas origami. Coba dibuka plastiknya masing-masing. Di situ sudah ibu sediakan kertas origami, ya. Jadi silakan kalian keluarkan, cari, analisislah video tadi. Silakan videonya dibuka masing-masing di handphonenya. Kemudian gunakan semuanya dari bahan ajar dan apapun itu dalam menemukan permasalahan sekreatif mungkin, nah ya. Oke, siap? Siap ya, bagus. Kalau siap, silakan temukan permasalahannya. Skemanya aja, itu QR-nya ini. Nih. Ibu mulai dari kelompok ibu. Nih cobain ya. Benar ya, Ibu ya?
Cari dari berbagai sumber ya. Mana ensiklopedia kalian? Nanti tulis di alfabet nanti. Oke, mana bahan ajarnya? Kami cari di bahan ajar. Sudah muncul? Oke. Nah, ini ya. Kalian analisis, tulis, kemudian curahkan semuanya di sini. Jadi dibagi tugasnya, ada yang menulis, ada yang mencari, ada yang menganalisis video, ya. Bisa? Ayo bisa. Bisa dibuka. Kalau mau video, videonya bisa dibuka videonya. Kalau mau bagi kelompok bisa kelompok.
bintang ini akan kalian gunakan ketika kalian berkunjung ke mall masing-masing. Ibu kasih waktu, ini kita 15 menit cukup ya. Jadi sudah masuk 5 menit, jadi sisanya sudah 10 menit. Ayo, cepat. Tapi harus cermat ya. Baik, kelompoknya ada pertanyaan tidak? Hah? Ada? Oke. Ini ibu sambil nilai ya? Sambil ibu nilai. Yang kelompok tadi minta bantuan sama ibu. Kelompok yang ini itu semua ada penilaiannya. Yang minta bantu ibu, yang mau tanya itu semua ada penilaiannya. Oke, apa mau nanya apa? Jadi boleh dibaca dari buku, dari yang apa tadi, video yang ada di handphone kalian masing-masing ya. Rapi-rapi, ada penilaiannya, jangan miring-miring, oke? Nanti, siapkan satu orang yang menunggu di mall yang menjelaskan ya, tentukan ya. Kelompok ini satu orang yang mau menjelaskan, nanti siapa yang menjelaskan ke teman-teman? Sifat. Kelompok Budi ya, kelompok Budi ya. Siapa yang mau menjelaskannya nanti ketika ditanya sama kelompok lain ke mallnya yang nunggu di mall? Oh, Chelsea. Oke, Chelsea. Ya. Oke. Silakan. Nah, ya saya kreatif mungkin ya. Harus kreatif ya. Ini kelompok mana nih? Ibu ada penilaian ya, semua ibu nilai dari kreatifnya, perhatiannya. Ini kenapa miring-miring? Siapa yang nempel? Adil, usahakan Dil jangan miring lagi. Oke. Yang ini apa? Menulis ya? Di bahan ajarnya mana? Ini konsepnya mau bikin apa? Mau bikin apa? Pohon yang berisi ilmu ya. Nanti dijelaskan ya teman-temannya ya. Chelsea kalau susah kayak gitu tarik aja kursi jadi duduk.
Silakan kalian menempelkan hasilnya di tembok. Ibu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Silakan tempelkan hasil diskusinya. Ya, kelompok ini, kelompok Budi di sebelah kiri, kelompok Utomo di sini aja. Ya, di situ aja. Oh, dan musiknya tadi ada ya. Silakan ditempel. Saran ibu jangan terlalu tinggi karena nanti mau didiskusikannya. Silakan. Itu adalah mall kalian. Baik, masukkan satu dari anggota kelompok yang menetap di sini di mallnya dan sisanya bertukar ke mall yang mana ya. Nanti kelompok yang berkeliling meminta penjelasan dari apa yang dikerjakan kelompok Utomo, bagaimana analisis permasalahannya dan upaya yang diselesaikan. Begitupun dengan kelompok Budi, ya. Siap? Silakan bawa buku dan bintang. Oh ya, nak kasih penilaian bintang ya kepada mereka. Terbanyak itu ada 5 bintang. Terbanyak itu ada 5 bintang. Jadi kalau menurut kalian puas dengan pembelanjaan di tanda kelompok temannya, kasih 5 bintang. Kalau tidak puas kasih 2 atau 3 bintang. Silakan satu orang menunjuk tokoh. Yang menunjuk tokoh siapa? Siva. Siva silakan menunjuk tokoh. Nanti kalau ada yang berbelanja kamu jelaskan. Kemudian kelompok lain silakan menentukan. Kalian 3 orang ya? Kamu siapa yang jaga tokoh? Oh, oke. Kamu mau voting. Kalau yang menjelaskan jaga tokoh. Ya. Kamu ini ke kelompok yang itu. Kamu bertanya di kelompok yang itu. Bawa bukunya. Kamu berdua siapa kelompok? Keliling. Yuk. Kalian masing-masing. Kasih bintang nggak ya? Kalau boleh kamu tanya Chelsea. Kamu keliling ke kelompok ini. Kamu bertiga keliling ke kelompok ini. Oh, semuanya ya. Jadi jangan duduk di kursi. Ayo. Silakan tanyakan yang mau tanyakan, kamu jelaskan. Ini adalah silakan kalian bertanya ke kelompok kelompok masing-masing. Apa yang mau ditanyakan? Nanti kalau puas kasih penilaian bintang ya. Kamu kelompok mana? Kamu ke sini. Ada langsung ke yang mana? Apa saja permasalahannya yang ada 2 ya? Tanya apa? Kalau yang sebelum yang mana dulu? Nah, ini saya ikut Baik, kalau sudah dapat penjelasan, silakan kalian beri bintang kalau puas dengan hasil penjelasannya. Bintangnya ditempelkan di situ. Di mana tadi katanya? Ya, dan silakan berikan masukan dan sarannya. Ya. Bintang 1, oke. Baik, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo.
kan ada LKPD. Bagaimana? Sudah dapat belum? Belanja ilmunya tadi sudah dapat? Kalau sudah dapat, curahkan ilmu yang kalian dapatkan tadi, tulis di dalam lembar LKPD. Kemudian temukan makna dari kebangkitan nasional. Nah, Ibu mau kalian menyebutkan makna kebangkitan nasional, tapi semuanya dituliskan. Sudah dituliskan? Yo. Ya, tuliskan dulu. Kalau dikompromikan hasilnya, kemudian tuliskan. Yang tadi tuliskan. Nah, sudah dituliskan. Baik, sudah ditulis hasilnya dalam lembar LKPD-nya, nak? Sudah ya? Nah, kalau sudah, Ibu mau tanya nih, dari masing-masing kelompok, dari kelompok Budi, ada yang mau menjelaskan tidak? Dari hasil diskusi kalian, kemudian hasil perbelanjaan kalian, itu kalian bisa menyebutkan makna kebangkitan nasional, kan? Nah, Ibu mau kalian menyebutkan, menurut kalian apa makna kebangkitan nasional menurut kelompok kalian? Adanya rasa bangsa Indonesia bangkit Bangkit dari mana? dari sejarah adanya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang Ibu mau dengar hasil keseluruhan dari tadi, dari diskusi, kemudian shopping ke mall, itu apa yang kalian dapatkan? Ilmu ya. Nah, dari ilmu tersebut kalian sudah bisa belum mencari tahu makna dari kebangkitan nasional? Kita harus bangkit dari sejarah. Oh iya, kita apa namanya? Harus bangkit dari Keterpurukan penjajahan, begitu ya? Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok utama. Nah, dari semua pembelajaran kita hari ini, nah ya, di sini Ibu lihat ada bintang-bintang yang kalian lihat. Coba, semuanya ini kan sudah Ibu nilai dari perhatian, kekompakan. Ayo perhatikan dulu. Di sini kelompok Budi mendapat bintang 5. Nah, Ibu mau nanya nih alasannya kenapa kelompok Utomo memberikan bintang 5. Ayo, siapa yang beri bintang tadi? Tunjuk tangan. Ya, kenapa alasannya sebutkan? Oh, bagus. Pakai bahasa Indonesia apa? Alat itu apa? Bagus. Iya, tepuk tangan lagi. Selamat. Kemudian kelompok Utomo kenapa memberi bintang 5 juga? Bintang tertinggi. Coba jelaskan. Bagus dan rapi. Bagus dan rapi. Iya, bagus dan rapi. Ya. Kalau boleh, Ibu kasih penilaian juga. Nah ya, dari semua kelompok itu sebenarnya sudah kreatif ya. Namun kedepannya sudah bagus itu hasilnya. Ibu lihat permasalahannya sudah ada, kemudian upaya mengatasi permasalahannya sudah ada. Semua model pembelajaran PBL kita sudah terlaksana. Cuman ada satu saran Ibu, waktu kalian mengerjakan jangan terlalu lama ya ke depannya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, sampahnya dibereskan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Ayo, jangan diangkat berisinya ya. Jangan beres. Nah, siap-siap ya biar kamu lagi ya. Ya,
Oke, baik. Semua sudah duduk sesuai tempat duduknya? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau kalian melakukan refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Menyenangkan, bagus. Seru tidak? Mau belajar kayak gini lagi? Bagus. Oke, sekarang Ibu mau kalian menyebutkan satu yel-yel kebangsaan Ibu. Semangat belajar PPKN. Bagus. Hasilnya itu nanti kita dokumentasikan, nah ya. Nah, tapi dari seluruhan hasil ini ada tidak yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari, yang sudah kalian dapatkan hari ini? Kira-kira makna dan arti Detik Kebangkitan Nasional sudah tahu? Ada yang bisa menyebutkan maknanya apa? Tunjuk tangan. Makna dan arti Detik Kebangkitan Nasional. Ada tidak yang tahu makna kebangkitan nasional? Tunjuk tangan. Puspita, coba apa Puspita? Oh iya, bagus ya. Puspita, kita harus bangkit dari keterpurukan. Selain itu apa lagi? Selain harus bangkit dari keterpurukan, jangan melakukan permasalahan seperti apa saja yang kalian buat tadi. Narkoba, apa lagi? Merokok, apa lagi? Judi, pacaran, tidak boleh ya. Apa lagi? Tawuran, bagus ya. Semua sudah bisa menyebutkan. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Anak itu kelas 8 pintar. Baik, sekarang ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Ibu mau kalian mengerjakan latihan soal sebagai tindak lanjut hari ini. Silakan, soalnya bisa dilihat dengan kalian mengklik QR kodenya. Silakan ya, dikerjakan masing-masing, jangan contekan. Nanti hasilnya akan muncul, kita peringkatkan ya, kemudian yang terbaik akan mendapat hadiah. Ya, mulai ya. Klik mulai. Ada permasalahan? Ya. Mulai, klik mulai. Ya, buka. Klik mulai sudah. Masukkan namanya dulu nak. Silakan ya, mulai. Konsentrasi. Di situ kalian punya 3 nyawa. Ya, mulai ya. Klik mulai ya. Kalau sudah klik mulai. Oke, nanti Ibu oh ini nggak punya handphone ya? Berdua aja nanti. Oke, lihat jawabannya. Salah. Dia sudah selesai. Mau kodenya tadi.
Baik, Nak. Yang sudah selesai tunjuk tangan. Iya, bisa kita lihat ya di situ. Ada Fauzan. Oh, Fauzan 0. Chelsea 0. Sipa 438 benar 2 salah 3. Kemudian nanti kalau yang sudah langsung masuk ya di tempat Ibu. Jadi Ibu bisa melihatnya. Oke, kita tunggu 3 orang lagi. Siapa lagi nih? Tinggal tunggu Fadil sama Sony ya. Oke. Belum Mas. Ya, di situ kalian bisa melihat papan peringkatnya sudah? Sudah semua. Kalau sudah, Ibu lihat lagi nih, siapa lagi kira-kira? Ibu cek ya, kita lihat peringkatnya. Oh ya, kalian juga bisa melihat peringkatnya. Nah, sudah masuk di sini ya. Oke, ini peringkatnya nih. Ada Rosi, ada Sipa, ada Fauzan, ada Fadil. Nah, ini. Fadil 0. Rosi benar 4 salah 1. Oke, peringkat pertama saat ini di Rosi. Sekarang kita tunggu satu lagi. Sony masih on the way. Oke, kita tunggu Sony. Dari hasil keseluruhannya, nah ya, nanti akan ada satu orang yang Ibu pilih sebagai peserta teraktif ya. Dan Ibu akan siapkan hadiahnya. Selesai, Sony sudah? Oke, kita cek lagi ya nilai Sony. Sekarang semuanya sudah mengerjakan soal. Ibu harap yang nilainya nanti ditemukan masih 0 itu kedepannya itu kan bisa diulangi lagi ya kuisnya ya. Jangan sampai 0, tetap Ibu pantau ya walaupun kalian sudah pulang ke sekolah di rumah. Ini tetap Ibu lihat nilainya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk yang mendapatkan peringkat 1, Reza Rosi. Iya, tepuk tangan dulu. Refresh aja, Ibu refresh dulu ya. Si Sony belum masuk ya, Sony-nya belum masuk. Sony berapa tadi Sony? Oke, ada 3 orang. Baik, untuk peringkat 1 itu jatuh di Rosi. Tepuk tangan untuk Rosi. Kemudian peringkat 2 di Siva, 438 skornya. Tepuk tangan. Mana Siva? Ya. Dan untuk peringkat 3 di Sony, tepuk tangan juga. Oke, ada 3 orang ya yang dapat nilai lebih. Nah, hadiahnya itu bukan saja berdasarkan dengan hasil ini, tapi dari mana? Dari keseluruhan proses pembelajaran. Sampai di sini, nanti kan itu yang masih 0 nilainya, itu kan ada 3 orang, ada Fauzan, Chelsea, dan Fadil. Di rumah silakan kalian ulangi lagi kuisnya ya, sehingga Ibu harapkan hasilnya semuanya benar, tidak ada yang salah. Nanti nilainya bisa Ibu pantau dari rumah nah ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu mau kita refreshing nih, kan capek dari tadi belanja di Shopee, belanja di toko masing-masing. Ayo semuanya berdiri. Ibu mau kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Oke, siap? Ayo berdiri.
pintar. Semua jawaban Fauzan, Sony, dan Siva benar. Jadi lagu tadi menunjukkan Indonesia ini negara yang kaya. Seharusnya negara yang kaya harus kita jaga agar apa? Kekayaan tadi tidak dirampas oleh bangsa lain. Biar penjajahan tidak terulang lagi di negara kita. Ya, sampai di sini semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau mengumumkan hasil penilaian Ibu tadi. Tadi kan ada keaktifan. Nah, dari semua catatan dari penilaian itu ada satu orang yang menurut Ibu paling aktif di kelas ini. Dari proses pembelajaran, materi yang Ibu berikan sampai dengan diskusi. Ya, yang tidak dapat hadiah berkecil hati, bukan berarti tidak aktif, tapi harus lebih aktif lagi. Kemudian ada juga hadiah dari hasil pekerjaan kalian, nah ya. Silakan nanti ketua kelompoknya atau perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ibu umumkan dulu peraih ya nilai tertinggi dalam pengamatan sikap sosial, kemudian spiritual, pengetahuan, dan keterampilan tadi jatuh kepada siapa? Di catatan Ibu adalah Fauzan. Silakan Fauzan maju ke depan. Oke. Nah, ini untuk Fauzan. Yang lain mau tidak hadiahnya? Kalau mau, minggu depan harus aktif lebih-lebih lagi ya. Nih, Fauzan silakan diterima. Oke, tepuk tangan untuk Fauzan. Ya, silakan duduk. Sekarang nih, dari hasil kelompok Budi dan Utomo, satu orang mau maju ke depan mau Ibu kasih hadiah. Ayo, berdasarkan penilaian Ibu, dari segi kekreatifan, kerapian, dan bagaimana cara menjelaskannya, itu kelompoknya sudah bagus semua. Namun kelompok yang juara satu nanti aja jangan bertahan lagi dia. Kelompok yang juara satu jatuh pada kelompok siapa ya? Utomo. Silakan perwakilannya siapa yang mau maju? Siva boleh. Dan kelompok Budi maju. Fadil oke. Fadil dari kelompok mana? Budi, ya selamat. Minggu depan harus lebih semangat lagi ya kerjainnya. Utomo selamat. Minggu depan lebih baik lagi ya. Oke, silakan dulu. Baik.